Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KBA, kami sedang berada di Bojonggede di Kabupaten Bogor di kediaman RI Anies, yaitu Pak Haji Nasoka Abdillah, dan juga di sini sedang ada acara yaitu silaturahmi bersama relawan dan doa bersama menyambut Ramadan, dan dihadiri oleh Ketua Simpul-Simpul Relawan dan juga tadi beberapa tokoh seperti Refli Harun, pakar hukum tata negara, dan juga ada Pak Saididu, mantan sekretaris Kementerian BUMN, dan juga ada dari wakil kapten dari Timnas Amin. Dan selengkapnya simak liputan berikut. Kita perlu asupan-asupan dari para senior, motivasi senior, sehingga kita bangun kembali untuk bisa memperjuangkan hak-hak kita. Beras sudah semakin tinggi, minyak goreng sudah langka. Ayo, kita harus berubah. Kami mengajak, kami menghimbau untuk tetap semangat. Semua simpul relawan pendukung pasangan calon presiden Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar atau disingkat Amin tetap konsisten untuk melawan berbagai kecurangan yang terjadi selama pemilu 2024, termasuk dalam pemilihan presiden atau pilpres. Karena itu, para pejuang perubahan harus tetap tegar dan berjuang tanpa henti untuk melawan kecurangan-kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Para relawan dan simpatisan Amin juga jangan terpancing oleh berbagai isu yang melemahkan perjuangan, termasuk tidak termakan oleh hoaks bahwa Anies Baswedan akan bertarung di pemilihan gubernur DKI Jakarta. Demikian yang terungkap dalam acara silaturahim para relawan Amin yang digelar di Sekretariat Relawan Indonesia Anies atau RI Anies di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Kamis 7 Maret 2024. Digelar di kediaman Haji Nasoka Abdillah atau lebih dikenal dengan julukan Sultan Turki. Acara juga menampilkan orasi dari sejumlah ketua umum simpul relawan atau perwakilan dari simpul-simpul relawan itu. Juga orasi para tokoh termasuk pakar hukum tata negara Refli Harun, mantan sekretaris BUMN yang juga politikus Saididu, serta dua ko-kapten Timnas Amin, dan juga salah satu tokoh perubahan yakni Laode Basir. Menurut mereka, perjuangan melawan kecurangan terus dilakukan sekalipun harus digelar di jalanan alias parlemen jalanan. Mari kita konsentrasi ke hak angket. Mari kita konsentrasi ke saya sekarang yang saya lakukan data-data kebohongan Jokowi kembali, dan coba dia menyatakan kan, saya sudah lempar data saya itu, dia menyatakan bahwa bansos diinikan karena ada El Nino, padahal produksi padi 2020 itu sudah turun memang dari 59, bayangkan pernah kita memproduksi padi 81 juta ton, gabah kering giling itu 2008 turun menjadi 55 juta ton, bayangkan 25 juta ton turun, 25 juta ton turun ya, dan itu produksi itu tetap mulai 2020 sampai 2023. Oh, dinyatakan 2003 ada El Nino, padahal produksi tetap di 54 juta ton. Nah, berarti itu sudah bohong, ya, itu sudah melanggar. Karena sebenarnya pemindahan APBN itu hanya boleh kalau terjadi darurat. Itu darurat yang dilarang. Jadi kalau saya bilang kita konsentrasi saja ke bansos saja, itu sudah kena. Buat dia melanggar APBN, dia memberikan alasan yang salah. Dan sekarang data-data itu yang harus kita keluarkan supaya rakyat makin paham bahwa ternyata ini memang. Nah, saya sekarang konsentrasi di situ. Melempar, tolong dibantu saya. Kalau saya lempar data di Twitter saya, tolong dibantu diedarkan supaya publik paham. Nah, saya sekarang mari karena dia orang ini
Jadi kita konsentrasi sumber masalah ini betul Jokowi. Kalau Jokowi sudah lemah, ya mohon maaf aja pasti yang lain akan lemah. Yang paling saya ini kan sendirian dengan gagah Bapak dari angkatan, kesombongannya menurut saya yang sedang menjabat sudah melebihi Fir'aun. Di acara-acara resmi sudah kayak apa? Baru kali ini saya lama bergaul Pak dengan aparat, baru kali ini saya ketemu kesombongan. Sudah ketemu. Saya ketemu berdialog kemarin dengan Pak Gatot. Pak Gatot itu pendidikan Sabta Marga itu memang masih ada kan? Saking saya udah marah kan? Itu senior-senior yang ada di luar sekarang, apakah masih bersatu untuk memperbaiki institusi dengan junior? Sudah keterlaluan, mohon maaf, sudah keterlaluan. Apakah bapak-bapak, apakah bapak ini yang salah urusan ini? Lembaganya, individunya berarti. Nah, jadi saya pikir kegagalan kita yang utama adalah, dia tinggal Pak Harto adalah kegagalan mendidik aparat. Mohon maaf. Dan aparat sekarang hanya menjadi alat politik, alat konglomerat untuk menguasai masyarakat, bukan lagi dengan rakyat. Caranya sepi, warga tidak perlu takut dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Intinya, kawan-kawan semua, belum ada hasil final, ya. Jadi belum ada yang kalah dan belum ada yang menang. Di atas kertas kita tertinggal, bukan kalah. Tapi saya udah bilang kemarin 2 hari yang lalu, bukan 2 hari yang lalu, kemarin ketemu sama Mas Zani, saya bilang kalau modelnya begini, itu ya pasti kalah kita, terutama Polri. Jadi kalau misalnya state aparatus terlibat dalam pemenangan, udah pasti kalah kita, nggak mungkin menang. Begitu Pak Jenderal, Pak Marsikal ya, udah pasti. Nah, sayangnya memang biasanya TNI Polri itu tobatnya setelah pensiun. Pemilu diulang dengan pemungutan suara ulang PSU antara 01 dan 03. Amin. Jadi seperti yang saya sampaikan di demo, kita perkuat perjuangan 3 lini ini. Lini massa, dan mudah-mudahan kita semua yang di sini hadir untuk besok ya, tanggal 8 Maret. Siap? Nanti kita lihat yang siap-siap itu datang betul apa enggak ya kan? Saya mau lihat-lihat yang siap-siap itu ya kan? Karena kita sedang diolok-olok oleh namanya Gibran Rakabumi. Betul. Masa kita nggak melawan sama anak kecil ya? Kita memang bukan anak kecil Mas Anies. Karena dia bilang people powernya itu tertib katanya. Karena people-nya sedikit. Nah, kalau people-nya sedikit ya powernya nggak ada. Timnas kita masih bergerak terus dan mempersiapkan untuk melawan kecurangan. Jadi jalan yang akan kita tempuh, yang pertama adalah secara hukum akan kita tempuh dengan melalui gugatan ke MK. Namun ini tidak difokuskan kepada angka-angka, akan kita fokuskan kepada masalah kecurangan yang sudah TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Dan kami sudah mengumpulkan semua bukti-bukti yang akan kita hadirkan di dalam gugatan ke MK tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu melalui jalur politik, yaitu melalui pengajuan hak angket. Perlu saya informasikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sampai saat ini Koalisi Perubahan masih eksis
Jadi semua partai politik yang ada di Koalisi Perubahan sudah bulat untuk mengajukan hak angket. Tentunya ini didukung juga oleh partai yang ada di 03, terutama PDIP, kemudian P3 dan Perindo. Ini yang akan kita tempuh. Namun demikian, namanya politik itu tidak bisa ditebak. Karena bisa saja antar partai politik, antar pimpinan partai politik kita sudah sepakat. Namun masing-masing anggota legislatif yang ada di dalamnya, nah tentu tidak bisa juga didikte. Ini yang perlu kita waspadai. Untuk itu yang diharapkan kepada pejuang perubahan ini adalah kekompakan kita untuk menekan. Jadi yang pertama untuk menekan kita legislatif untuk mau mengajukan hak angket. Apabila itu sudah dicapai, tentunya juga kita masih perlu juga untuk menekan mereka untuk mau menyetujui apa yang diputuskan oleh partai politik yang ada di dalam legislatif 01 maupun 02, yaitu terutama untuk pemakzulan Jokowi dan melawan kecurangan. Kita perjuangkan adalah keadilan, bukan lagi 01, 02, 03. Betul. Kita perjuangkan bersama masyarakat, bersama rakyat adalah tentang keadilan. Ini yang menjadi persoalan di negara Konoha ini. Kita tahulah secara formil Timnas mengajukan hak angket. Secara formil Timnas mengajukan ke MK tentang hukum. Tapi kita juga harus sadar kita berada di negara Konoha. Negeri impian. Untuk kalau kita di negara Indonesia, mungkin kita punya harapan tentang keadilan. Tapi kita di negara Konoha, dan bagaimana kalau semua itu kesimpulannya adalah ketidakadilan? Kita harus siap dengan itu. Untuk itu saya punya satu hal lagi. Kalau saya katakan kecurangan, jawabannya lawan. Oke? Kecurangan. Baik pemirsa KBR News TV, di samping saya sudah bersama Pak Haji Nasoka Abdillah, yaitu Ketua Simpul Relawan RI Anies. Ya, baik Pak Haji Nasoka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Ya, baik, Pak Nasoka, dengan acara ini sendiri Pak, maknanya itu seperti apa? Acara sore sampai sekarang ini acaranya silaturahmi relawan kami yang sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Itulah tema sore ini. Jadi intinya silaturahmi antar simpul relawan. Baik Pak, berarti dengan silaturahmi simpul relawan ini itu menandakan relawan Anies ini semakin solid atau seperti apa Pak? Alhamdulillah sampai sekarang relawan Amin ini solid, apalagi untuk menghadapi mau demo, mau ke DPR, ini semakin solid relawan Amin ini, pantang mundur. Jadi jiwanya ini masih makin menggelora. Oke, baik Pak, untuk harapan sendiri, harapan Amin untuk dilantik Pak? Harapan insya Allah kita harus optimis ya, jangan sampai pesimis. Kalau kita sudah mempunyai yakin, insya Allah Amin akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029, karena semua relawan, semuanya kuasa hukum,
dan timnas semuanya masih semangat, apalagi Pak Anies sendiri berpesan tetap semangat, tetap solid seperti itu. Baik Pak, untuk sekarang ini apakah harus relawan ikut turun demo atau seperti apa? Ya mau nggak mau kita demo bukan menggulingkan sesuatu, tapi minta secara keadilan. Jadi intinya relawan dan semua timnas ini hanya minta keadilan untuk jurdil, gitu. Karena hasil pemilu ini banyak kecurangannya di mana-mana. Intinya pokoknya relawan yang demo di gedung DPR itu minta setara jurdil. Baik, terima kasih Pak Haji Nasoka Abdillah dan pemirsa KBA News TV. Perbincangan saya bersama Pak Haji Nasoka Abdillah. Demikian. Ya baik pemirsa, demikian liputan hari ini dan semoga bermanfaat untuk perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.